يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan sore hari ini kita bisa menyelenggarakan talk show Keluarga Sakinah bersama Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullahu Ta'ala wa ra'ah. Dan insya Allah nanti kita akan mengakhiri acara ini menjelang maghrib kurang lebih 15 menit. Maka mohon kepada para jamaah memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar kita bisa mendapatkan dan menggali ilmu dari beliau. Dan sebagai muqaddimah Ustadz, bahwa masjid ini adalah masjid Kampung Kerajaan, Kelurahan Wedo Martani, Kapanewon, Ngemplak. Ustadz tahu istilah Kapanewon? Gak paham. Gak paham Ustadz, Masya Allah. Ngemplang ini tahu kalau ngemplang Ustadz? Punya utang gak bayar itu ngemplang. Ngemplang, nah, ini ngemplak. Oh ngemplak ini. Kapanewon itu kecamatan, khusus bahasa Jogja namanya Kapanewon. Kapanewon, Masya Allah, Masya Allah. Pak Camat namanya Pak Penewu. Hanya di Jogja itu? Hanya di Jogja. Jember beda lagi. Mungkin kita bisa bawa ke Jember nanti. Boleh Ustaz, Masya Allah. Jangan lupa bapianya Ustaz. Baik. Dan masjid ini alhamdulillah saya sudah ngisi kajian rutin di sini sejak tahun 2005. 2005 Ustaz. Jadi kurang lebih 18 tahun. 18, Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Sejak belum jadi Ustaz? Nah. Sejak belum jadi Ustaz? Sejak belum menikah. Oh sejak belum menikah. Dan belum jadi Ustaz. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan berbagai macam kajian sunnah bersama warga masyarakat di sini. Diterima dengan baik dan ini termasuk salah satu masjid sasaran iktikaf teman-teman yang dari luar. Karena makanannya enak. Baik Ustadz, ini tidak berpanjang lebar. Jadi Masya Allah mereka ini sudah lama menantikan kapan Ustadz Syafiq bisa datang ke Yogyakarta dan ngasih kajian umum yang bisa bertatap muka dengan jamaah. Masya Allah. Karena sementara ini hanya lihat di online. Terakhir kita di Maskam tahun 2000 sebelum pandemi ya. Mungkin iya, 2-3 bulan sebelum pandemi. Sahih. Berarti kurang lebih sudah berapa tahun tuh? 4 tahun ya? 4 tahun yang sudah lalu. 4 tahun, Masya Allah. Baik, sekarang waktunya kita mau melampiaskan rindu dengan Ustaz Syafiq. Langsung saja Ustaz. Jadi talk show kita. Langsung gimana maksudnya? Karena ini bentuknya talk show. Biar nanti lebih banyak tanya jawab. Nah, siap. Pertanyaan yang pertama, Masya Allah. Menurut Ustadz ya, mana yang lebih... Jadi Ana ditanya sama Ustadz ini. Kayak ujian aja ceritanya nih jam. Makanya bentuknya talk show. Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Jadi biar lebih banyak permasalahan keluarga dari para jamaah ya. Siap Ustaz. Dengan aneka latar belakang ini Pak ya. Menurut Ustadz, mana yang lebih bisa mendekati sakinah Ustadz? Keluarga satu istri atau 2 istri? Oh, berat ini jamaah. Yang pengalaman kan yang jawab. Ini berat pertanyaannya. Seharusnya itu terakhir Ustaz. Oh gitu Ustaz. Baik, tafadhol Ustaz. Subhanallah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ana bersyukur bisa sampai ke Jogja lagi. Dan Ana juga berterima kasih kepada Ustadz Aminur Ba'ith yang membawa Ana ke sini. Jazakallah khair dan juga kepada Ta'mir Masjid Al-Hidayah dan kepada antum semua yang hadir di tempat ini. Hari ini hari Jumat, tanggal 13 insya Allah ya. 13 Dzulqa'dah. Jangan lupa memperbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Di sela-sela antum duduk di sini. Dan juga antum jangan lupa banyak berdoa ya.
Karena ada doa mustajab di hari Jumat ini. Baik, kalau ke pertanyaan Ustadz ini, sebenarnya gimana Ustadz ya? Atau kalau sekiranya pemanasannya belum hangat Ustadz. Ini langsung panas Ustadz. Oh, iya. Langsung panas, nggak hangat lagi nih Ustadz. Oh gitu. Taruh di belakang saja nanti jawabannya. Jadi nggak ada jawab, tapi nggak apa-apa Ustadz. Jadi kalau kita lihat jemaah, antrian yang ada di pengadilan agama, antrian gugat cerai atau talak dari suami, itu ternyata masalahnya bukan karena suaminya poligami. Jadi jarang sekali kalau antum berangkat ke pengadilan agama, yang istri minta cerai atau suami menceraikan istri pertamanya, itu jarang sekali. Jadi rata-rata mereka yang nggak beristri dua, nggak melakukan poligami. Jadi masalahnya bukan istrinya satu atau dua, tapi masalahnya Ustadz, bagaimana sebenarnya mereka membangun rumah tangga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersama Khadijah, Masya Allah, tentu beliau mendapatkan sakinah. Sakinah yang nggak bisa antum bayangkan. Sakinah yang membuat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika memiliki 9 istri, ternyata 9 istri itu tidak menggantikan posisi Khadijah radhiyallahu taala anha. Bayangkan 9 istri tidak menggantikan posisi Khadijah. Tapi ternyata ujian Nabi alaihi salatu wassalam lebih berat lagi pada waktu itu. Dan ujian Khadijah sendiri. Bayangkan bagaimana kalau seorang istri diomongin sama tetangganya. Suamimu kata orang-orang gila. Suamimu katanya dukun ya. Suamimu katanya penyihir ya. Gimana ujiannya Khadijah? Jadi istri kalau dapat omongan gak enak tentang suaminya itu berat. Maka bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ya, beliau tidak menikah lagi. Di saat beliau bersama Khadijah radhiyallahu ta'ala. Nah, sebagian perempuan Ustaz ngomongnya, ya sudah kayak Nabi aja. Ya engkau harus kayak Khadijah gitu. Masalahnya kayak gitu. Jadi kalau lebih tenang mana sebenarnya, lebih mendekati sakinah Ustaz ya. Ya boleh jadi ketika dia menikah dengan satu istri. Tapi boleh jadi ternyata satu istri itu tidak mendatangkan sakinah. Sampai ada seorang istri tanya ini Ustaz. Dia tanya, Ustaz, ana punya suami Ustaz. Masya Allah Ustaz ini terkenal baik. Ana sekarang sedang hamil anak kelima dari dia. Ustaz. Tapi ternyata suaminya ini seringkali di rumah mengatakan bosan. Jenuh gitu sama istrinya nih Ustaz. Ana ngomong sama dia, suamimu kepingin nikah lagi sebenarnya gitu loh. Cuma dia nggak ingin membuat rumah tangganya berantakan. Maka dia kepingin istrinya yang faham. Bahwasanya suaminya sebenarnya ya dia sudah nggak dapat sakinah lagi dengan satu itu. Nah, maka perlu nambah. Gimana Ustaz Ami? Masih sakinah Ustaz Ami kan? Insya Allah. Oh Masya Allah. Salaman sama Ustaz. Alhamdulillah. Selama masih tinggal di kerajaan sakinah insya Allah. Alhamdulillah. Saingannya nggak ada masalahnya. Pasti nggak ada. Tapi yang jelas orang Ustaz yang menikah lebih dari satu, dia mengundang badai ke rumahnya. Iya. Jadi jangan dibayangkan ya. Antum jangan membayangkan kalau antum punya istri 2, 3, 4. Waduh. Hidupnya tenang, tentram. Enggak. Para nabi. Itu hidupnya penuh perjuangan dengan istri-istrinya. Antum bisa bayangin bagaimana Nabi Nuh alaihi salam ya. Dengan istrinya yang pengkhianat itu. Ini nabi. Bagaimana Nabi Lut alaihissalam dengan istrinya juga yang seperti itu.
Butuh perjuangan. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, subhanallah Ustaz ya, sejak ana nikah lagi, ana jadi banyak belajar. Ana banyak ketemu dengan hadis-hadis sabarnya Nabi Muhammad SAW. Sabar Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu Nabi ya. Sampai ada istrinya yang tidak menegur Nabi Muhammad SAW dari pagi sampai malam. Ya Allah ya. Jadi antum kalau nggak ditegur sama istrinya, antum ingat ternyata Nabi pun pernah nggak ditegur sama istrinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Catat itu jamaah, catat ya. Jadi intinya kudu sabar, Ustaz. Kudu sabar. Jadi untuk mendapatkan sakinah itu, ya harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu prinsip pertama dalam berumah tangga. Jangan sampai ya kehadiran orang lain di dalam atau istri lain dalam rumah tangga itu membuat sakinah itu hilang. Tapi usahakan niatnya menambah sakinah. Jadi istri pertama, kedua sakinah, istri ketiga mawaddah, istri keempat rahmah. Dapat tuh sakinah, mawaddah, rahmah. Baik, kayaknya nggak boleh dilanjutin nih, Ustaz. Nggak boleh lanjutin, Ustaz. Siap, Ustaz. Karena yang di sini semuanya kan baru satu, Ustaz. Muwahhidun, khaifun. Kayaknya pulang nanti jadi masalah, Ustaz. Hilang sakinah di rumahnya nanti, Ustaz. Siap. Kita ganti tema sekarang. Siap, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagaimana caranya membangun sakinah bagi mereka yang hanya berpasangan dua? Masya Allah. Iya. Kalau antum membaca surat namanya At-Talaq. Di dalam Al-Quranul Karim itu ada surat namanya At-Talaq. Surat perceraian. Allah memulai dengan memanggil nabinya. Ya ayyuhan nabi. Di surat itu ada 5 kali penyebutan takwa. Ini menunjukkan bahwasanya pondasi pertama rumah tangga yang sakinah itu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah katakan, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Itu pasti. Dan dalam berumah tangga, antum akan mendapati masalah. Masalah sama istri, masalah sama mertua, masalah sama ipar, ada aja masalah. Masalah sama kerjaan. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan takwa ini wasiat Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang terdahulu, kepada orang-orang yang akan datang, terus Allah wasiatkan bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di antara yang menyebabkan rumah tangga kadang-kala enggak sakinah ini masalah fulus, Ustaz. Iya. Ada yang waktu menikah suaminya bekerja. Setelah menikah suaminya di PHK. Itu biasanya mulai sakinah itu hilang. Mulai istrinya melihat sang suami tidak memberikan nafkah dengan cukup. Mungkin kesenangan istri nggak seperti yang dahulu. Kuncinya apa? Bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Kemudian Allah katakan waman yatawakkal waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini harus ada di setiap insan. Apa? Tawakal sama Allah. Bergantung sama Allah. Istri jangan bergantung sama suami. Suami juga jangan bergantung sama istri. Bergantungnya sama Allah. Karena ada orang yang bergantung sama pasangannya, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang ngasih rizki itu bukan suami. Ada kadang-kala nih yang nikah sama janda kaya. Siapa yang nikah sama janda kaya? Angkat tangan ya. Kita dapat kasih hadiah. Yang nikah sama janda kaya angkat tangan, boleh pulang duluan. Enggak ada, Ustaz. Enggak ada, Ustaz ya. Ada yang dari awal menikah dia melihat kepada kekayaan. Dan dia berpikir dengan dia menikah dengan janda kaya hidupnya akan sakinah. Belum tentu. Makanya kalau antum bergantung sama Allah, fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupi.
Juga di surat At-Talaq Allah mengatakan waman yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Bukan nggak ada perkara, bukan nggak ada masalah loh jamaah. Ada masalah. Dari ayat tadi yang kita baca itu bicara masalah. Makanya Allah katakan waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah kasih solusi. Antum kesulitan menghadapi istri, Allah istri anak ini Ustaz nggak nurut Ustaz. Istri anak seperti ini, banyaklah keluhan seorang suami. Antum kayaknya kurang bertakwa. Maka seorang suami yang ingin mendapatkan sakinah, tolong dia perbaiki hubungan dia sama Allah dulu. Dia berharap istrinya menurut, dia nggak nurut sama Allah. Dia berharap istrinya patuh, dia nggak patuh sama Allah. Banyak urusan itu disebabkan kita. Jadi yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Jadi itu kayaknya kunci pertama. Jadi mulai dari memilih Ustaz ya. Dari memilih, makanya perlu juga orang belajar. Ngaji tentang bagaimana memilih pasangan hidup. Setelah itu, yang kedua Ustaz, setelah takwa ini memang ilmu. Ilmu tentang hak dan kewajiban. Kita kan kalau sudah berpikir hak dan kewajiban, sebagian kita sudah menikah pun belum tahu. Belum ngerti dia dengan hak dan kewajiban. Nanti tahu-tahu dia mengatakan sesuatu mulai dia bingung. Ucapan anak ini jatuh talak apa enggak? Lo antum enggak belajar berarti. Antum menempuh rumah tangga tanpa ilmu. Gimana mau dapat sakinah? Sedangkan ilmu ini yang menunjukkan antum lorong-lorong menuju sakinah. Antum enggak belajar. Bagaimana Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi bergaul dalam rumah tangga itu dengan cara yang ma'ruf. Bukan hanya sekedar yang penting saya laksanakan kewajiban. Yang penting saya sudah berikan hak dia. Enggak. Ada yang namanya ma'ruf. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar hak dan kewajiban. Itu mungkin intinya. Jadi bagaimana dia bertakwa kemudian dia belajar. Sehingga insya Allah dapat tuh sakinah. Insya Allah. Masya Allah. Berarti berkaitan dengan edukasi masalah pernikahan. Harus sudah dimulai sebelum menikah saja. Iya memang. Al-ilmu qablal qawli wal amal kan. Itu insya Allah antum semua tahu tuh. Ilmu sebelum beramal. Nikah ini termasuk amal gitu. Banyak orang menikah. Kenapa antum mau menikah? Ya Allah Zat. Anak takut perempuan itu dinikahin sama orang lain gitu. Jadi dia nggak punya persiapan apa-apa. Cepet-cepet langsung. Hanya cepet-cepet seperti itu. Dan terus terang ini menjadi PR buat para ustadz. Banyak pernikahan dini terjadi di negeri kita. Itu karena perzinaan. Bukan karena dia memang ingin menyelamatkan kehormatan dirinya, enggak. Tapi sudah berzina, akhirnya dia mau nikah. Dan dia berpikir, dengan menikah itu dosanya hilang. Enggak loh. Dosa zina ini baru hilang kalau antum bertobat dengan taubatan nasuha gitu. Bukan dengan sekedar sudah, anak sudah sah. Oke engkau sudah sah, tapi engkau punya dosa yang engkau belum bertobat gitu. Makanya banyak mereka yang pernikahan dini yang terpaksa menikah. Terpaksa, jadi bukan karena memang dia ingin menikah ya. Kadang-kadang nggak lama bercerai. Menutupi aib. Hanya sekedar menutupi aib. Padahal aib itu nggak tertutupi sebenarnya. Masya Allah. Kecuali dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Baik. Mereka mungkin bertanya begini Ustaz. Di mana saya bisa mendapatkan forum untuk belajar fikih pranikah? Apa di STDI ada jurusan itu? Wah. Kalau di STDI diajarin Ustaz, anak-anak itu. Jadi kalau mau cari menantu ya di STDI nggak apa-apa. Oh Masya Allah. Cari menantu di STDI ya. Jauh. Mau cari istri juga boleh Ustaz. Kita kan ada yang putri Ustaz. Banin wal banat ya. Banin wal banat. Jadi mereka sudah diajarin gitu loh. Tapi kalau suaminya ini nggak belajar Ustaz, nanti bisa sama istrinya mungkin ya apa Ustaz ya. Bisa diajarin sama suaminya tapi insya Allah. Sama istrinya insya Allah Ustaz. Kayak gitu. Mungkin bisa dicatat ya nih Pak Takmir, kita adakan ya daurah pranikah. Nanti Ustaz Syafiq sendiri yang akan ngisi. Masya Allah. Nah Ustaz, selanjutnya. Iya. Apa ini Ustaz? Oh, sudah. Pertanyaan sudah tadi Ustaz jawabannya. Baik, ini ada kasus. Ada seorang dai mungkin Ustaz atau orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat. Tapi dia punya masalah dengan keluarganya.
Akhirnya muncul stigma di tengah masyarakat agak negatif. Sebenarnya ada nggak kaitannya sih? Misalnya ketika dai ini punya masalah dengan keluarga berarti dia otomatis berarti kurang bertakwa. Atau tidak harus seperti itu? Enggak sebenarnya jamaah, seperti ini. Kalau kita lihat di masa Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi pernah punya masalah